Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke anak-anak, hari ini hadir semua ya. Iya Pak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang sifat para nabi. Nah, kalian sudah pernah dengar kan kisah-kisah tentang nabi kan? Nama. Maka dari itu di sini Bapak akan membahas tentang sifat-sifat yang membuat mereka layak menyandang gelar nabi. Yang pertama, di antara sifat-sifat wajib para nabi itu ada yang namanya sifat asidik ini pada dasarnya adalah sebuah sifat yang mana kalau diartikan ini artinya asidik ini sifat asidik ini artinya jujur ya. Jika kalian pernah dengar kisah Nabi itu terutama tentang kisah Nabi Muhammad itu kan diceritain kalau Nabi Muhammad itu orangnya jujur, baik dan juga amanah gitu kan. Yang mana pas beliau berdagang aja di usia muda beliau itu sampai dapat julukan yang namanya Al-Amin, yang mana Al-Amin ini artinya dapat dipercaya. Nah, bayangin sosok Nabi Muhammad yang sampai dapat gelar sebagus ini tuh sejujur apa sih beliau semasa hidupnya gitu sampai dapat gelar sebagus ini. Nah, maka dari itu asidik ini merupakan salah satu sifat penting yang wajib dimiliki oleh sosok Nabi. Yang mana ya kalau seorang nabi sendiri nggak jujur ya dia nggak cocok jadi teladan, apalagi dijadikan panutan kan. Nah, maka dari itu setiap nabi itu memiliki sifat jujur di dalam dirinya kan. Maka dari itu nabi mana saja, bukan cuma Nabi Muhammad saja, digambarkan memiliki sifat yang jujur baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Oke, sifat yang kedua yang dimiliki oleh para nabi itu adalah sifat amanah. Nah, jika diartikan dalam bahasa Indonesia gitu, jika kita artikan dalam kehidupan sehari-hari, amanah ini pada dasarnya artinya dapat dipercaya. Jika kita mengacu dalam kisah Nabi sendiri, ada banyak contohnya seperti Nabi Yusuf kan yang dipercaya oleh bangsawan kerajaan sampai dia diangkat jadi salah satu penasihat juga di sana. Kemudian kalau kita maju lagi ada kisah Nabi Muhammad yang mana beliau ini sampai mendapatkan gelar Al-Amin seperti yang saya katakan tadi sebelumnya kan, yang mana beliau ini digambarkan sebagai seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya sampai beliau mendapatkan gelar sebagus dan semulia itu. Nah, kenapa sifat amanah ini dinilai penting untuk dimiliki oleh setiap nabi? Karena ya seperti yang saya katakan tadi, seorang nabi harus menjadi suri tauladan yang baik untuk umatnya. Maka dari itu, jika mereka dijadikan patokan, mereka dijadikan suri tauladan bagi para umatnya, mereka harus memiliki sifat-sifat yang baik. Salah satunya ya sifat amanah ini. Ya, jika mereka sendiri sering berbohong atau bahkan tidak dapat dipercaya oleh orang lain, bagaimana mereka bisa menjadi panutan kalau begitu ya kan? Oke, selanjutnya sifat yang ketiga adalah sifat tabligh. Nah, tabligh ini jika diartikan pada dasarnya adalah menyampaikan. Dalam konteks kenabian, seorang nabi
halus supaya dapat didengar oleh para umatnya kan. Jika kita mengacu pada setiap kisah Nabi, kalau kita lihat Nabi itu kan berdakwah kan, mereka kan sering bicara kan, entah itu dari mulut ke mulut atau mereka langsung berhadapan dengan orang banyak kan. Salah satunya seperti contoh Nabi Musa yang selalu berdakwah kepada kaum Bani Israel, yang mana kaum Bani Israel ini kita kenal sebagai kaum yang keras gitu, kaum yang keras kepala. Begitu juga contohnya dengan Nabi Muhammad gitu kan, yang mana beliau ini dikenal sebagai orang yang berbudi luhur serta memiliki sifat baik juga, dan juga beliau ini dikenal dengan tutur katanya yang lembut kan. Nah, kenapa sifat tabligh ini dinilai penting? Karena sosok Nabi, seorang Nabi pada dasarnya juga adalah pemimpin bagi setiap umatnya. Maka dari itu, seorang pemimpin harus bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan dengan baik, supaya apa yang mereka sampaikan itu dapat diterima dengan jelas oleh umat-umatnya masing-masing gitu. Bayangin jika mereka tidak dapat menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, lah terus apa yang akan diterima oleh umatnya? Nggak ada kan? Maka dari itu seorang nabi harus bisa menyampaikan wahyu atau perintah Allah langsung kepada umatnya dengan cara yang mudah dan mudah dipahami. Sifat yang terakhir itu adalah sifat fatonah atau cerdas. Seorang nabi itu haruslah cerdas ya, entah itu dalam memecahkan masalah atau menilai sesuatu yang mereka temui atau yang mereka hadapi gitu kan. Contohnya kayak di zaman Nabi Ibrahim itu kan, Nabi Ibrahim itu hidup di zaman Raja Namrud. Raja Namrud ini seperti yang kita tahu dia ini adalah seorang yang sangat zalim kan. Nah, pada suatu saat beliau ini, rombongan Raja Namrud ini kan berburu tuh. Nah, di situ seluruh kerajaan kan ditinggalkan kosong. Nah, pintarnya Nabi Ibrahim di sini, beliau datang mengambil kapak besar lalu menghancurkan setiap berhala yang ada di sana. Dan pada saat pasukan Raja Namrud kembali dari perburuan mereka melihat bahwa patung-patung di sana sudah dihancurkan gitu, entah oleh siapa. Dan ya hanya satu nama yang terpikirkan oleh Raja Namrud, yaitu Nabi Ibrahim. Didatangilah Nabi Ibrahim ini. Raja Namrud bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan patung-patung berhala itu?" Nah, di sini Nabi Ibrahim menjawab dengan sangat cerdas, yaitu apa jawaban Nabi Ibrahim? Tanyakan kepada patung besar itu, karena kapaknya berada di leher dia. Nah, di sini Raja Namrud pun bingung dan langsung berkata, "Kau tahu itu patung kan? Patung tidak bisa berbuat apapun." Nah, Nabi Ibrahim lebih cerdas lagi menjawab, "Kau tahu itu patung, tapi kau kenapa menyembahnya? Padahal kau tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa untukmu." Nah, di sini sudah jelas bahwa Nabi Ibrahim itu juga menunjukkan kecerdasannya dalam berdebat melawan Raja Namrud gitu kan. Nah, oke, balik lagi ke topik ya. Di sini kenapa Bapak katakan fatonah atau sifat fatonah ini dinilai penting bagi para nabi? Karena ya seperti yang Bapak katakan di awal-awal tadi, seorang nabi itu kan adalah seorang pemimpin bagi umatnya. Maka dari itu, seorang pemimpin itu haruslah seorang yang cerdas, supaya apapun masalah yang dihadapi umatnya, apapun masalah yang ditemui oleh umatnya dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa mereka pecahkan bersama-sama gitu, entah itu secara musyawarah ataupun secara individu. Nah, oke anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau begitu, kalau kalian semua merasa sudah paham ya, di sini Bapak ada soal untuk kalian kerjakan secara individu ya. Nah, di sini Bapak sudah ada soalnya gitu, kalian kerjakan secara individu, dan ya untuk waktu pengerjaan Bapak kasih sekitar 15 menit gitu ya. Nah, sekarang Bapak serahkan tuh ini kertasnya kepada kalian. Nah, oke anak-anak, tugasnya kan sudah Bapak kasih tuh. Nah, kalian
kalian tinggal langsung kerjakan saja ya sesuai dengan apa yang Bapak instruksikan tadi. Nah, kalau sudah langsung kumpul saja nanti, tinggal panggil Bapak saja, oke? Oke anak.